Dalam artian, bekerja yang biasa itu adalah bekerja yang strategis saja, manajerial saja. Bagaimana agar keuangannya itu bekerja bagi dirinya. Bagaimana aset-asetnya itu menghasilkan yang banyak bagi dirinya. Dia bekerjanya biasa-biasa saja, tapi asetnya kerja keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang cara menjadi kaya melalui kerja cerdas. Sahabat muda, cara menjadi kaya itu kalau kita lihat referensi-referensi ekonomi dan bisnis, ada dua jalannya. Satu kerja keras, satu kerja cerdas. Sahabat muda, kerja keras sudah banyak saya bahas dalam konten-konten sebelumnya. Kerja keras tentulah akan membuat kinerja cepat kaya. Kita lihat bagaimana Robinson Crusoe dulu, dia itu mengumpulkan uangnya dari kerja kerasnya sedikit demi sedikit, dan tabungannya itu kemudian diinvestasikan dalam investasi jala, jaring, kapal penangkap ikan, sampai dia take off menjadi orang kaya. Dulu saya sudah pernah bahas juga bagaimana Profesor Chan Kim merumuskan inovasi menjadi sebuah kerja keras agar unggul dalam bersaing, sehingga perusahaan menjadi sukses dan kita bisa menjadi kaya dengan keunggulan bersaing melalui inovasi. Pada saat yang lalu juga saya sudah memberikan hasil riset yang dilakukan di Indonesia oleh Adi Wijaya dan kawan-kawan. Bagaimana kita bisa mencapai sukses bisnis melalui 9 hal kunci penting bagaimana agar kita mencapai suatu titik menjadi kaya. Sahabat muda, kali ini saya akan membahas bagaimana cara menjadi kaya dengan kerja cerdas. Sahabat muda, ada tipe yang sangat menarik yang saya amati ketimbang dari kerja keras. Ada referensi dari Menteri Mulyani bahwa di Amerika sana itu orang-orang kaya kerjanya biasa-biasa saja, tapi asetnya yang kerja keras. Apa itu aset yang kerja keras? Aset itu tentunya resources, sumber daya yang dia manfaatkan. Sahabat muda, salah satu asetnya yang kerja keras yang membuat dia itu menjadi kaya adalah satu, deposito. Kalau di Indonesia depositonya lumayan, 5-6% dalam kondisi normal. Kecuali dalam kondisi COVID ini sudah turun, kemarin BUMN 3,5%. Sahabat muda, dengan aset yang bekerja, maka dia menjadi bertambah pendapatannya tanpa kerja keras. Coba kita lihat bagaimana ketika bisnis kos-kosan misalnya dilakukan. Dia tidak kerja keras, tapi dia bisa mendapatkan pendapatan yang banyak sebanyak kamar yang dia sediakan. Sahabat muda, kerja cerdas itu adalah aset yang bekerja, sumber daya yang bekerja. Coba bayangkan, kalau dia bekerja sendirian, dia menggunakan kekuatan dan manpowernya, tapi asetnya diam, tapi asetnya berhenti. Maka hasilnya tidak sehebat kalau asetnya itu yang bekerja, orangnya biasa saja. Dalam artian, bekerja yang biasa itu adalah bekerja yang strategis saja, manajerial saja. Bagaimana agar keuangannya itu bekerja bagi dirinya. Bagaimana aset-asetnya itu menghasilkan yang banyak bagi dirinya. Dia bekerjanya biasa-biasa saja, tapi asetnya kerja keras. Itulah kerja cerdas. Coba bayangkan kalau kita punya kebun. Aset kita berupa kebun. Kita desain menjadi kebun wisata. Boleh metik asalkan ditimbang dan bayar. Di sana disediakan restorasi. Orang yang bosan makan di rumah tentu pengen makan di luar. Daripada makan yang di tempat-tempat itu saja, bisa datang ke kebun sambil metik buah, sambil rekreasi sama anak istri, di situ makan bersama. Dan aset itu adalah kerja cerdas bagi seorang pemilik kebun. Jadi, pendapatan besar itu bisa dihasilkan
dari kerja cerdas, bukan kerja keras. Biarlah aset kita yang bekerja, kebun kita yang bekerja, kos-kosan kita yang bekerja, kantor-kantor yang disewakan yang bekerja. Sahabat muda, saya pernah berpikir aset-aset ini penting, sumber daya ini penting. Saya melihat di Indonesia banyak aset yang menganggur, jutaan hektar menganggur. Kalaupun tidak nganggur, yang pakai orang asing. Aset-aset ini harus bekerja dan memberikan pendapatan yang besar bagi pengelolanya. Orangnya bisa bekerja biasa-biasa saja, tapi asetnya inilah yang perlu bekerja. Tidak hanya kebun yang bisa kita manfaatkan menjadi wisata memetik buah. Bisa juga kita kalau memiliki tanah yang ada sumber airnya. Betapa besar potensinya tanah yang berisi sumber air ini menjadi sebuah pusat kebugaran. Kolam renangnya tidak perlu dikasih obat yang tidak baik. Cukup dengan air yang mengalir dalam sumber itu, maka bisa menciptakan sebuah kolam renang yang lebih sehat. Begitu juga beternak ikan. Beternak ikan jangan tanggung-tanggung. Bikin 2 klaster. Ada ikan konsumsi, bisa nila, bisa kebutuhan masyarakat. Tapi jangan lupa, bisa jadi kita mempunyai peternakan yang menghibur, bisa beternak koi, bisa beternak arwana, bisa beternak ikan-ikan yang nilai ekonominya sangat tinggi. Sahabat muda, ikan itu sukanya air. Apabila ada sumber air di situ bersih, tentu dia akan sehat. Maka aset-aset yang dimiliki oleh Indonesia ini hendaknya dipakai untuk menghasilkan banyak pendapatan di negeri ini. Hendaknya aset-aset yang ada di negeri ini dimanfaatkan oleh manusia untuk menjadi kerja keras asetnya, orangnya kerja biasa. Sahabat muda, menjadi kaya dengan cara yang cerdas ini yang membuat asetnya yang bekerja keras, tapi orangnya kerjanya biasa saja, membuat prestasi untuk mencapai kesuksesan bisnis, prestasi untuk mencapai kekayaan menjadi lebih nyaman, menjadi lebih baik. Apalagi orang yang sudah tua, apalagi orang yang sudah memiliki kegiatan banyak, yang memikirkan banyak hal yang positif, maka bekerja cerdas ini penting dirumuskan. Pastikan aset-aset yang menganggur bermanfaat, entah buat kebun, entah buat peternakan ikan, entah buat kos-kosan, entah buat apapun, sehingga aset-aset itu bekerja buat kita dan kita bekerja biasa-biasa saja. Sahabat muda, mudah-mudahan cara menjadi kaya melalui kerja cerdas ini menginspirasi kita bahwa kita selain bekerja keras harus memiliki cara bagaimana bekerja cerdas untuk mencapai apa yang menjadi harapan kita. Semoga bermanfaat. Salam untuk Indonesia.